Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburkan, memikirkan, merenungkan dan membaca kehidupan dengan Al-Qur'anul Karim, atau hati mereka yang telah terkunci? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada kita antara memikirkan, merenungkan sekaligus bagaimana kita mengkontemplasikan Al-Quranul Karim sebagai hudan, petunjuk bagi kita, cara pandang kita, cara kita mendengar, cara kita melihat, cara kita merasakan, bahkan cara kita melakukan sesuatu, cara kita mensikapi sesuatu. Dengan tadabbur, kita akan terbuka pikiran kita, terbuka hati nurani kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan di dalam satu surah yang sering kita baca 17 kali sehari semalam, surah Al-Fatihah. Surah yang dinamakan sebagai surah pembuka, itulah Al-Fatihah. Membuka, ya, membuka pikiran kita, membuka jiwa kita, membuka seluruh wawasan kita, membuka hati nurani kita, bahkan membuka kehidupan kita. Oleh karena itu, orang yang senantiasa berinteraksi dengan surah Al-Fatihah, tidak pernah mereka tertutup pikirannya, sempit, apalagi kehilangan asa, kehilangan harapan. Dengan surah Al-Fatihah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ia membuka kehidupan, bahkan membaca kehidupan itu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, membuka cakrawala alam ini dengan sentuhan demi sentuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah mereka kemudian menemukan tidak ada satupun peristiwa di dalam kehidupan ini kecuali di situ ada rahmat Allah Azza wa Jalla, ada kenikmatan demi kenikmatan. Kalimat yang paling pantas untuk mensikapi seluruh kenyataan itu hanyalah syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta ini, termasuk yang maha mengatur kehidupan manusia. Tidak ada satupun kehidupan tanpa aturannya, sadar atau tidak sadar manusia. Seluruhnya ada dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam syariatnya dan dalam sunnahnya. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang kasih sayangnya tentu saja dalam rangka menyayangi manusia supaya manusia bisa hidup terarah dengan baik. Namun kenikmatan itu pun harus dipertanggungjawabkan, terutama kelak di hari reward and punishment, hari di mana kita akan mendapatkan balasan sekaligus sanksi atau hukuman atas perilaku dan perbuatan manusia. Itu semuanya diperlukan agar manusia bisa mengontrol apa yang telah diperolehnya dan didapatkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, hari pembalasan, dialah yang maha memiliki. Ayat ini juga bukan ayat sederhana, tetapi ayat yang menanamkan suatu visi ke depan. Bagaimana kita mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang, terutama pasca kematian. Dengan ayat itulah
setiap muslim berpikir dan terus berpikir untuk mempersiapkan masa depan yang jauh lebih baik sampai pada akhirnya dia mendapatkan ridha di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perjalanan yang panjang sangat memerlukan suatu bantuan dan pertolongan, dan tidak ada pertolongan yang lebih berharga selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita beribadah kepadanya, bahkan menjadikan seluruh kehidupan ini, seluruh peristiwa yang terjadi, seluruh kedip kita, senyum kita, pendengaran kita, langkah kita dalam rangka menyembahnya semata. Karena itulah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan pertolongan yang paling berharga adalah petunjuk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu memohon, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para rasul, siddiqin, orang-orang jujur, syuhada dan salihin, orang-orang yang bisa menikmati kematiannya dalam keadaan syahid di jalan Allah, dan orang-orang yang bisa menikmati kesalihan, bukan orang-orang yang dimurkai, al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang Yahudi, karena mereka menyesatkan orang lain, memutarbalikkan fakta yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waladhdallin, dan bukan pula orang-orang yang sesat, korban kesesatan Yahudi, yaitu orang-orang Nasrani. Semoga Allah melindungi kita. Amin. Itulah tadabbur yang harus senantiasa menjadi kegiatan dan aktivitas setiap muslim sehari-hari. Itulah cara kita mengasah pikiran kita, mengasah hati nurani kita, bahkan untuk selalu mengontrol, meluruskan jalan pikiran dan jalan kehidupan itu sendiri. Allahumma ya Rabb, terimalah permohonan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.